Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Gafara dengan NPM 18178. Saya akan mempresentasikan manajemen strategis internasional. Saya akan membahas komponen-komponen strategi internasional. Yang pertama, kompetensi pembeda. Suatu perusahaan harus mempunyai sesuatu yang berbeda di antara usaha milik pesaing. Karena di poin pertama ini, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan menciptakan jaringan distribusi yang efisien. Contohnya saja seperti karakter Disney, yang mempunyai kompetensi pembeda yang mengakibatkan perusahaan ini meraih kesuksesan di pasar internasional. Dan sama halnya dengan Microsoft. Intinya, apapun usahanya, komponen pembeda ini sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, lingkup operasi. Suatu perusahaan, jika ingin melakukan bisnis di negara lain, perusahaan tersebut harus memahami karakter, budaya, serta selera pelanggannya. Contohnya saja seperti karakter Disney yang dibuat berbeda-beda di berbagai negara. Misalnya Cina. Disney menggunakan panda karena panda merupakan ikon dari Cina yang tujuannya adalah untuk menarik minat dan perhatian rakyat Cina. Dan gambar di bawahnya adalah karakter Disney yang menggunakan pakaian muslim. Ini hanya gambaran ketika Disney ingin memasarkan produknya di Arab Saudi. Yang ketiga, penyebaran sumber daya. Suatu perusahaan tidak komitmen terhadap sumber daya yang ada di negaranya. Contohnya saja dari lini produk APBD Cina yang diproduksi di Indonesia. Cina memanfaatkan bahan baku serta tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan tujuan utamanya juga untuk meminimalkan biaya produksi. Dan dari lini geografis, dari bahan yang saya baca, Disney hanya menginvestasikan ekuitasnya sebesar 53% kepada Disneyland Hong Kong. Tetapi Disney juga memberi modal untuk biaya taman hiburan di Disneyland Hong Kong. Yang keempat, sinergi. Suatu manajer dituntut untuk memanfaatkan ketenaran atau kepamoran dari karakter-karakter yang ada. Dari bahan yang saya ambil, manajer dari pihak Disney memanfaatkan ketenaran serta kepamoran dari karakter-karakter Disney dan dibuat film, aksesoris, serta taman hiburan. Dan yang terakhir, ini adalah kasus manajemen strategis internasional. Dari subjeknya adalah Disneyland. Pada tahun 2015, usaha skala internasional milik Disney dibuka di Hong Kong. Varian ini melibatkan parade tradisional berisi karakter-karakter Disney yang digabungkan dengan beberapa sentuhan lokal, kembang api, dan barongsai. Manajer berhati-hati menyertakan konsep Feng Shui ke dalam desain taman hiburan Hong Kong. Tetapi, pengeluaran pengunjung turun di bawah proyeksi perusahaan, dan Disney lagi-lagi gagal untuk memahami pasarnya. Karena orang-orang Cina kurang mengenal berbagai karakter-karakter Disney. Dan pengunjung menganggap taman hiburan terlalu asing untuk mereka. Dan akhirnya, manajer Disney mengubah kostum karakter yang paling banyak disukai seperti Mickey Mouse dan Minnie Mouse yang memakai pakaian tahun baru Cina berwarna merah pada karakter-karakter tersebut. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.